Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan saudaraku? Saya mengajak saudara-saudara yang di rumah yang saat ini menonton, mari kita sama-sama lebih bersuka cita lagi di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita sama-sama puji Tuhan lebih lagi. Amin semuanya. Amin. Mari kita bertiga berjalan bersama. Beri tangan yang diawali kami dari Yesus.
masuk dalam firman. Ya Bapa kami bersyukur. Apa yang Engkau buat, apa yang Engkau lakukan. Harus oleh Roh yang Kudus yang selalu menuntun memimpin, memberi semangat kepada kita. Hari ini kami ada oleh karena Engkau ya. Hari ini kami ada oleh karena kasih. Hari ini kami ada anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang di rumah sedang mendengar firman, pengurang setiap kami supaya kebenaran boleh menjadi satu kebenaran yang hidup, yang mampu untuk mengubahkan, yang mampu untuk memulihkan, yang mampu membuat kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Jemaat di rumah, shalom. Kita ya dalam bulan ini kita masuk dalam satu tema yang baru, berjaga-jaga. Kenapa kita mesti berjaga-jaga? Ya, karena berjaga-jaga itu satu perintah yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan. Ya. Coba kita terlebih dahulu baca ayat ini. Ya, bacakan Tuhan di rumah boleh itu membaca. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhan yang datang. Jadi kita berjaga-jaga itu karena kita tidak tahu. Ya, kalau Tuhan gambarkan seperti pencuri yang mau datang. Kalau pencuri datang itu kan tidak ada yang tahu kapan pencuri itu datang. Tapi kita bisa dengar tanda-tanda nanti malam ada pencuri, ya kita bisa berjaga-jaga. Tapi Tuhan katakan di sini kita nggak tahu. Nah itu sebabnya kenapa Anda dan saya mesti berjaga-jaga. Ya, Tuhan sudah memberitahukan satu tanda-tanda. Kita hari ini ya seperti hari ini kita mengalami kondisi yang seperti ini baru awal. Tapi firman Tuhan katakan nanti ya, akan ada yang bakal lebih mengagetkan daripada ini. Karena firman Tuhan sudah mengatakan itu. Oleh sebab itu ya kita sudah tahu tanda-tandanya. Ya, kita sebagai orang yang percaya ketika kita tahu tanda-tanda itu, ya kita berjaga-jaga. Ya. Tujuan firman Tuhan hari ini, kenapa kita mesti berjaga-jaga? Supaya jangan ditolak masuk dalam kehidupan kekal. Jadi kita berjaga-jaga itu supaya jangan sampai ditolak. Apalagi dalam kondisi begini, kondisi yang begini itu membuat banyak orang pada akhirnya jadi sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak lagi memperhatikan kondisi kerohanian. Biasanya orang kalau memperhatikan kondisi kerohanian kumpul-kumpul, saling sharing. Kadang-kadang mulai datang ke gereja, mulai nyembah sama-sama. Tapi hari ini Anda mesti di rumah bersama dengan keluargamu. Nah, jangan sampai ketika kita di rumah akhirnya membuat kita tidak lagi mengurusi urusan atau memperhatikan keadaan rohani kita, tapi justru mengurusi dengan kesibukan kita sehari-hari, main HP, isi kekosongan dengan mungkin lihat YouTube, lihat apa. Hati-hati, kita mesti harus jaga ya. Melihat berita-berita ya, yang pada akhirnya membuat kita ini jadi tidak bisa fokus sama Tuhan. Nah itu sebabnya Anda dan saya harus mau berjaga-jaga supaya jangan ditolak masuk dalam kehidupan kekal. Nah, Tuhan sudah mengingatkan kita, jalan menuju kehidupan kekal itu sempit. Banyak orang ingin masuk tapi tidak dapat. Kenapa? Bukan Tuhan tidak izinkan, tapi karena orang di tengah jalan karena sempit, desak-desakan, akhirnya putus asa, menyerah, kecewa, ya keluar dari jalan itu, diambil jalannya lebih enak, jalan tol, jalan yang luas. Itu katakan jalan yang luas itu ujungnya ini api kekal. Nah itu sebabnya kita ini sekarang juga di dalam jalan yang sempit, kita mesti berjaga-jaga. Jaga hatimu, jaga mulutmu, jaga pikiranmu.
jaga kondisi kerohanianmu supaya jangan padam. Ya. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa orang atau bangsa yang ditolak oleh Allah, dan Yesus sendiri pun juga memberikan perumpamaan-perumpamaan. Di situ adalah orang Israel di bawah pimpinan Musa, kecuali Yosua dan Kaleb. Orang Israel di bawah pimpinan Musa hari itu dia mau dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tapi karena orang Israel keras hati, bebal dikatakan, ya tidak percaya, akhirnya orang Israel ini ditolak. Dikatakan karena 10 kali menista Tuhan, suka bersungut-sungut dan dijaga mulut, jaga hati, akhirnya ditolak untuk masuk ke tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi memang ada satu kenyataan yang kita memang harus benar-benar pahami, bahwa nanti gak semua orang yang mengaku percaya Yesus, orang Kristen, masuk dalam kehidupan kekal. Ya. Siapa lagi? Saul yang diurapi sebagai raja, tapi pada akhir dalam perjalanan hidupnya dia ditolak oleh Tuhan. Dan pertengahan perjalanan, karena dia gak jaga hati, dia iri hati, hatinya jahat, akhirnya Tuhan tolak sebagai raja. Dan kalau Anda lihat dalam perjanjian yang baru, perjanjian baru, Tuhan tulis terus ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh tidak ada persiapan minyak. Ketika mempelai datang, gadis bijaksana masuk, gadis bodoh pintu tertutup. Gadis bodoh ini baru datang, baru beli minyak. Setelah itu datang, berkatakan, terlambat, aku gak kenal kamu. Berarti ini satu kondisi di mana Anda dan saya harus berjaga-jaga, supaya jangan sampai kita itu ditolak oleh Tuhan. Ingat loh, Tuhan bisa tolak kita. Kalau Anda nggak berjaga-jaga, kita mengalami kondisi kerohanian yang pasti akan padam dan mati. Ketika itu terjadi, maka yang terjadi ketika Tuhan datang, kita nggak siap. Oleh sebab itu, mari kita berjaga-jaga. Karena kita tahu, jangan sampai kita menjadi golongan orang yang ditolak. Ya. Dalam Matius 7 ayat 21, ini Tuhan juga Yesus ngomong, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas Tuhan ngomong di sini. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dilahirkan dari air, ini bicara baptisan, dan roh, pimpinan roh, berjalan dalam roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat, artinya ditolak. Berarti di sini kita ambil kesimpulan bahwa nanti banyak orang yang akan ditolak. Karena sedikit dipanggil, dipilih yang setia. Nah, itu sebabnya kenapa kita sebagai umat Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, mengingatkan kita semua, termasuk diri saya ketika saya ngomong begini, untuk supaya kita berjaga-jaga. Ya, ini artinya kita harus berjaga-jaga
untuk memperhatikan kehidupan roh kita, memperhatikan keadaan rohani kita, supaya kita tidak termasuk di dalam orang yang ditolak Tuhan, ya, seperti Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua itu masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena dia jaga hatinya, jaga mulutnya, jaga perkataannya, jaga pikirannya. Dan itu kan tidak mudah. Saya rindu dalam firman ini, kita ini bukan termasuk ya, orang yang ditolak Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah ya kelihatannya rohani, tapi ternyata kita yang munafik, orang nggak ada yang tahu. Ketika kita datang sama Tuhan, malah Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu. Waduh, mati. Lebih baik Anda ditegur di dunia ini, punya kesempatan bertobat, daripada setelah meninggal Anda baru sadar. Percuma, terlambat. Sadar ya hari ini, ketika kita masih hidup. Selama kamu masih hidup, punya kesempatan untuk bertobat. Amin. Ya, kita mari buka bagaimana caranya kita berjaga-jaga dalam 1 Tesalonika ayat 1 sampai yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Berjaga-jaga judulnya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang dan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Kenapa? Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kita umat Tuhan itu gak perlu dikasih tahu. Sebenarnya kenapa? Karena sudah sering dengar, tahu benar-benar kalau Tuhan itu datang, hari Tuhan datang itu seperti pencuri pada malam. Dan Paulus mengingatkan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, mereka pasti tidak akan luput. Jadi Paulus ingin mengingatkan, jangan Anda pikir semua damai, semua aman. Dan ngomong gini, jangan sampai tiba-tiba. Artinya Paulus ingin mengingatkan kita supaya setiap kita harus
mempersiapkan diri. Ya, dia gambarkan seperti seorang perempuan yang hamil, ditimpa oleh sakit bersalin, mereka tidak akan luput. Jadi nanti kita tuh pasti, masa sengsara itu pasti bagi orang percaya. Tapi kalau Anda mempersiapkan dirimu sekarang, Anda nggak akan kaget. Seperti perempuan hamil, kalau dia mempersiapkan dirinya benar-benar ketika di masa-masa kehamilan, ketika dia melahirkan, dia sudah siap. Walaupun mungkin takut apa, tapi dia siap. Nah, kita juga sama. Nah, bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga? Yang pertama, tidak hidup di dalam kegelapan. Dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, ayat yang keempat, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Anda perhatikan, ya, di sini Paulus ingin memberikan satu kesadaran. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ayat yang kelima, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Paulus ingin mengingatkan, sadar, kita ini bukan orang kegelapan, kita ini anak-anak terang, anak-anak siang. Artinya Paulus ingin mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan kita berkata terang, tapi hidup kita gelap. Masih suka tipu sana tipu sini, masih suka sakit hati, kecewa, suka hal-hal yang jahat, suka kumpul-kumpul dengan orang-orang yang gak benar, melakukan yang gak benar, nonton-nonton yang sifatnya yang gak benar. Jangan. Kita ini adalah anak-anak terang, orang-orang siang. Kita harus berlaku sebagai orang terang, di anak-anak terang, hidup di dalam terang. Sehingga ketika nanti hari itu mendatangi kamu siap. Itu sebabnya kenapa Anda belajar. Kita ini belajar dulu sekarang ini. Itu benar, lebih baik menderita sekarang daripada menderita nanti. Apalagi kalau mendekati orang, ya kiamat, orang akan mendekati hari itu. Wah, aku gak takut menderita. Oh, Anda jangan pikir gak takut. Nanti waktu menghadapi itu banyak orang nanti akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena penderitaannya berat. Lebih baik Anda sekarang menderita sekarang. Menderita apa? Bukan menderita miskin atau gak boleh punya. Anda menderita itu berubah jadi anak-anak terang, anak-anak siang, berlakulah dengan benar. Sehingga itu menderita, sehingga nanti ketika datang Anda ini nggak ngalami yang di situ. Kenapa? Karena kita hidup benar, kudus. Ya. Nah, ayat selanjutnya, sebab itu baiklah jangan kita tidur. Nah, dalam kata tidur ini mabuk, ini kata tidur mengandung ini menyerah kepada pemalasan dan dosa. Hati-hati ya. Tidur di sini ternyata mengandung arti menyerah kepada kemalasan dan dosa.
kita tidur, nyerah, males, baca firman, males, berdoa, males, ibadah online, males. Menyerah. Makanya jadi apa? Gelap. Maka kita tidur waktu malam, mabuk waktu malam. Malam ini bicara kegelapan. Artinya di mana kegelapan itu menguasai. Sekarang kegelapan sudah menguasai. Di mana tidur ini ternyata mengandung menyerah kepada kemalasan dan dosa. Nyerah. Ya tidak apa-apa sedikit. Semua orang juga lakukan itu. Hati-hati loh. Tuhan suruh kita berjaga-jaga supaya kamu jangan tidur menyerah kepada kemalasan. Waktu saya lihat ini, wow. Nanti di akhir zaman, sebenarnya Paulus sedang ngomong nanti di akhir zaman, di masa zaman akhir, banyak orang menyerah kepada kemalasan dan dosa. Kenapa? Semua orang begitu. Apalagi sekarang Anda perhatikan di zaman modern ini, kehidupan rohani tidak penting. Yang penting apa? Kehidupan jasmani. Punya duit banyak, sukses, punya harga diri. Ketika ditanya tentang kehidupan rohani, mereka berkata, itu nggak penting, itu nanti saja. Hati-hati loh. Apalagi di zaman intelektual yang tinggi sekarang, zaman modern, semua pintar. Orang mempertanyakan Tuhan, yang menciptakan dipertanyakan. Benar gak ada Tuhan? Muncul pikiran positif. Ada gerakan-gerakan berkatakan I am God. Saya adalah Allah. Allah itu sebenarnya saya. Waduh, itu tambah banget. Makanya hati-hati. Kata tidur itu mengandung arti menyerah. Jangan Anda menyerah kepada kemalasan. Pacu dirimu, latih dirimu berkata tidak kepada dosa. Ya. Yang kedua, acuh tak acuh terhadap keselamatan. Acuh tak acuh terhadap keselamatan. Jadi tidak ambil pusing. Ya, yang penting aku tidak percaya Yesus, dan tidak apa-apa, tidak ambil pusing. Itu nanti banyak orang itu ditolak. Kenapa? Karena tidak ambil pusing. Keselamatan apalagi kita ini sudah lagi mau pasrah. Kita dibayar loh dengan darah Yesus loh. Mahal. Sangat mahal. Kita harus hormati itu. Jangan acuh tak acuh. Harus mau berjuang, peduli dengan keselamatan kita. Itu mesti peduli. Kalau ini bilang Anda mau menghadap Tuhan, mau masuk surga dengan apa? Halo, jemaat di rumah, kau yang hari ini malas-malesan, tidak mau mengerjakan keselamatan, apa yang kamu mau bawa kepada Tuhan? Anda tidak lagi bisa mengandalkan dengan yang namanya iman yang kumpul-kumpulan. Kamu harus berdiri di hadapan secara pribadi. Teman-temanmu hanya bisa menolong kamu lewat perkataan, mungkin hari ini cuma lewat WA, lewat mungkin Zoom, Facebook. Tapi untuk datang doakan kamu sekarang sudah berbeda. Anda harus mau membangun secara pribadi di hadapan Tuhan doamu. Amsal 6 ngomong tentang kemalasan. Jangan membiarkan matamu tidur dan doa matamu mengantuk. Lepaskan dirimu seperti jam daripada tangkapan, seperti burung dari tanda tangan pengikat. Tuhan katakan lepaskan dirimu. Lepaskan dirimu artinya
kamu mesti lari dari yang namanya males, menghindari. Kenapa? Gue kasih contoh, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, gue katakan, Anda perhatikan semut. Walaupun, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, penguasanya, yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Anda perhatikan, ini seperti yang kita sedang alami. Ada yang atur. Ayo ibadah, ayo baca firman. Tidak ada. Tuhan katakan, perhatikan semua yang mengumpulkan, ya, menyediakan roti di musim panas, menyediakan roti di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Musim panas, ketika terang itu masih ada dalam hidup. Ngomong ini, kalau terang itu masih ada, nikmat, supaya kamu jangan tersandung. Nanti kalau terang itu sudah tak ada, repot. Makanya waktu panen itu masa terang. Sekarang ini terang itu ada dalam hidup. Sediakan roti, firman, hidupi. Jangan kita males-males. Ya, dikatakan sebenarnya, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah kau akan bangun dan tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, itu tidak berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tidur sebentar lagi, suruh baca nanti dulu, mau bertobat nanti dulu, tunggu waktunya. Buat ngomong ini, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Anda perhatikan, ya, dengan benar itu kata-kata itu. Maka datang kemiskinan seperti seorang penyerbu. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begitu. Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Habis. Kita akan mengalami kebinasaan. Jangan kita tunggu-tunggu waktu. Nanti dulu, aku masih ingin begitu. Jangan. Stop. Anda mesti berani untuk berkata, Tuhan, aku mau melangkah. Lepaskan dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari perangkap. Langkah. Jangan kita biarkan kegelapan menguasai kita. Lepaskan dirimu. Orang yang malas ketika itu menyerah kepada kemalasan dan dosa. Artinya dia sedang membiarkan kegelapan itu menguasai hidup kita. Caranya gimana supaya kita tidak membiarkan itu terjadi? Dikatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dikatakan dalam dia ada hidup. Kalau Anda lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, firman itu adalah Allah. Dalam firman, dalam dia, dalam apa? Firman. Anda masih suka dengan firman Tuhan. Yesus itu sama dengan firman. Firman yang menjadi daging. Di dalam Yesus ada terang. Yesus kata, akulah terang dunia. Mari kita mulai kembali kepada firman, supaya perlu diterangi. Firman adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Diterangi oleh firman itu.
Yesus menerangi melalui firman. Ya. Yang kedua, kita mesti sadar, berjaga-jaga dengan cara sadar. Ayat 8 sampai 10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkekokohan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya kita hidup berjaga-jaga, dan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kata sadar itu dalam bahasa asli nevo, yang memiliki arti untuk menjadi sadar, tenang, bersemangat, berhati-hati, tidak memihak. Lalu suruh kita sadar. Ya, artinya ini tindakan aktif supaya Anda menjadi sadar. Tapi Anda yang harus menyadarkan diri. Orang-orang ini lagi ngantuk, nyadarkan, tahu. Ya, ambil air, cuci muka, sadar, menjadi sadar itu tenang. Sadar itu kata tenang. Kenapa tenang? Karena Anda tahu kalau seperti kondisi begini, kamu sadar. Semua takut Anda sadar. Artinya Anda tenang. Kenapa? Anda tahu Anda punya Tuhan. Bersemangat, tidak loyo-loyo, tidak lemes-lemes. Bersemangat. Yang tadi WL-nya semua itu lembak-lembak, walaupun tidak ada orang yang tapi ya mantap. Bersemangat. Ya. Pemain musiknya ya, semangat. Kenapa? Karena kita sadar. Ya. Terus berhati-hati lain, berhati-hati, tidak sembarangan. Terakhir, tidak memihak. Kenapa? Karena kita tahu yang benar. Kita nggak perlu memihak. Yang pokoknya tidak. Ketika benar 1 tambah 1 2, orang nggak perlu memihak. Oh salah, ya 2 sudah. Kebenaran itu hakiki nilainya. Tidak bisa berubah mutlak. Ya, ini artinya harus memiliki tindakan aktif. Jadi menjadi sadar itu tindakan aktif untuk memiliki kesadaran kebenaran firman terang dunia, sehingga kita dapat tenang. Tindakan aktif Anda yang mesti mau mengusahakan itu tetap sadar. Ya, bersemangat sehingga dapat tenang, bersemangat, berhati-hati, tidak memihak. Nah, tindakan sadarnya apa? Tadi dikatakan, ya. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berkekokohan pengharapan dan keselamatan. Ya, kalau Anda perhatikan, di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, tapi kita ini orang-orang tergolong pada siang yang terang. Sebab itu pikiran kita harus terang, pikiran harus terang. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, berbaju sirahkan iman, harus tetap percaya. Jangan goyah imanmu. Walaupun kondisi-kondisi yang mungkin susah, tidak boleh goyah. Imanmu harus tetap. Ini namanya ada pakai baju sirah, sadar namanya. Kenapa kita sadar nih? Ini Tuhan sudah ngomong loh dalam firman Tuhan. Jadi kita tetap percaya, tetap teguh. Kalau ada bimbang ngomong apa imanmu mulai ngobrol untuk, berarti ada yang salah. Anda sadar enggak?
Dalam kondisi begini harusnya imanmu semakin teguh. Wah, Tuhan aku menggenapi. Kuat kita. Iman kita kuat. Ya, dan dikatakan dan mengasihi orang-orang lain dan mengasihi orang-orang yang berbaju sirkan kasih. Jika kita mempunyai kasih akan Allah, kasih akan bersama. Ya, terus dikatakan serta berharap nih, berketopongkan. Ketopong itu pakainya di mana? Badan atau di kepala? Di kepala. Artinya gimana? Pikiranmu, pengharapanmu di dalam jiwamu jangan hilang. Kita mesti arahkan jiwamu ini kepada kemuliaan. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Kalau orang sudah pikiran dunia, dia takut tak di sini. Di sana ada anak orang takut. Apa namanya WA group pakainya semuanya corona semua, nyebar ketakutan. Kalau mau nyebar ketakutan ya jangan kepada teman-temanmu. Dirimu aja sendiri. Kemarin saya waktu lihat di Instagram ada orang ini tertawa itu bisa transfer satu ketika ada orang naik mobil, naik bis, pakai gadget dia berapa dia wah semua orang dia tertawa yang keras, tertawa terus orang tertawa, semua satu bis tertawa semua. Tertawa bisa ditransfer. Kenapa kita nggak mau mentransferkan pengharapan? Di dalam Yesus ada pengharapan. Yesus kemuliaan Tuhan lebih enak. Banyak orang dunia saat ini karena nggak sadar nebar. Kemarin ya orang tua saya di dekatnya ada yang kena. Wah, disebar kemana-mana. Hati-hati lockdown tempat itu. Waduh, kok malah ditebar. Saya dengar di China kenapa mereka bisa melewati di masa-masa yang sulit. Karena mereka saling memberikan perkataan yang membangun, yang menghidupkan. Yuk kamu bisa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ubah. Karena kau memiliki ketopong gitu. Pengharapan keselamatan. Amin. Setiap kita yang di rumah, amin. Stop untuk hal-hal yang negatif. Karena kita ketopong pengharapan. Kita punya pengharapan. Orang-orang yang punya pengharapan itu orang-orang yang optimis, punya semangat. Makanya dikata tadi sadar bersemangat. Ya, kita harus bersemangat. Makanya di dalam ayat 8 tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, dengan maksud Allah, kenapa Anda mesti melakukan tadi? Ini maksudnya ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan pun tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengingatkan. Tapi kalau Anda tidak mau hidup benar, ditimpa murka ya jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau. Jadi, jangan sampai kita ditimpa murka. Oleh karena kita nggak mau diingatkan, nggak mau berjaga-jaga. Tuhan mau setiap kita beroleh keselamatan yang sudah mati untuk Dia, supaya engkau entah berjaga-jaga, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Waktu saya lihat Esa, saya bingung. Tapi waktu saya baca dalam terjemahan yang lain, Dia mati untuk kita, supaya pada waktu Dia datang nanti, entah kita masih hidup, entah kita sudah mati, kita dapat hidup bersama dengan Dia. Artinya begitu ya. Jadi nanti entah kamu masih hidup, entah kamu sudah mati,
kita nanti hidup bersama Dia, pengharapan kita. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa saling berjaga-jaga, saling menguatkan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Sekarang hal yang tidak kita lakukan apa? Dengan sesama orang percaya. Ketemu nggak boleh, mesti stay at home. Apa yang harus kita lakukan? Ya, saling menasihati, saling membangun. Satu dengan yang lain, ayo mulai dalam grup, mulai sharing firman Tuhan. Kalau ada yang lemah, mulai dinasehati, dibangun imannya kembali. Itu pelayanan. Ya, kita mulai berstop untuk ngomong dalam grup WA yang negatif, aku lemah. Stop. Kamu nggak bisa. Kita bisa lalui ini bersama-sama. Amin. Ya, stop untuk saling menjatuhkan, saling menghakimi, berprasangka buruk dan lain-lain. Stop. Ya. Dan mari, ini yang harus dilakukan. Mari kita saling menasihati, menghibur, membangun, supaya iman kita tidak menjadi lemah. Kita semakin mengasihi Allah dan tidak kehilangan pengharapan. Jadi saya ajak setiap kita ya, Anda yang ikut ibadah di rumah, coba antusias siapkan hatimu. Jangan nonton di ranjangmu sambil tidur. Ya ngantuk nanti. Tidur pasti. Anda menjadikan suara saya sebagai lagu Nina Bobo. Nah, ini yang di rumah. Jangan nonton tuh sambil tidur ya, ngantuk. Coba mandi, pakai baju yang bagus, nonton di luar, nyanyi. WL udah semangat sampai lompat, Anda cuma begini nonton. Kita disuruh ibadah, bukan suruh nonton. Kita di sini bukan atraksi, bukan show. Ini mau mengajak setiap kita jemaat di rumah untuk supaya ayo ibadah. Sekarang Anda nggak angkat tangan, Anda nggak ngapa, nggak ada yang lihat, hanya dirimu, keluargamu sama Tuhan. Nah, coba Anda datang. Ya, kemarin waktu ada yang diranjang, ngambil dengan lama-lama tidur. Coba serius gitu. Walaupun mungkin hanya kita ini dibatasi tempat, tapi kan kita nggak dibatasi. Ini jarak. Kita pakai online, kita ketemu wajah, face to face semuanya. Oh bagaimana? Ya coba kita di situ mulai saling membangun, saling menguatkan. Kayak di dalam Ibrani 10, janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan sekarang kita nggak bisa kumpul. Gimana caranya? Ya sekarang kita pakai internet. Nanti hari Selasa kita ada Zoom. Ayo datang ikut. Hari Rabu nanti yang Yud ada lagi. Nanti rencana hari Jumat ada PA. Ayo ikut. Ya kalau ada ikut. Jadi jangan menghindari pertemuan ibadah. Males Pak, anak ini online asalnya aneh. Ya udah biasakan diri. Nanti ada waktunya kita bisa kumpul lagi. Kalau ibadah itu, saya suka kalau yang pakai Zoom tuh keluar rumah di ruang tamunya, membuat tenda nyanyi, wah itu semangat. Ya dia masih diranjang sambil tiduran, memangnya ngomong sama pacarmu. Kita mau ibadah, coba ada ibadah di gereja, mana bisa tiduran? Nah bisa. Kalau bisa kalau Anda ikut Zoom itu juga pakai pakaian yang minimal rapi gitu.
jangan pakai dasteran, enggak enak dilihat. Ya, ini pertemuan ibadah. Ya, semarilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat. Katakan hari Tuhan yang mendekat ini sudah mendekat. Makanya ini kita sekarang yuk saling menasehati, semakin giat menjelang hari Tuhan. Jadi kita giat. Walaupun tidak boleh kumpul, kita masih bisa kumpul lewat internet. Ada Zoom di situ, ada Facebook, kita bisa kumpul. Jadi jangan kita merasa aduh gak enak, harus belajar di situ. Harus belajar. Ini waktunya kita ini berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Kamu serius tidak dengan Tuhan? Nah, sekarang masih dibantu lewat jaringan internet. Nanti kalau sudah masa sukar, Anda mau cari khotbah di mana? Ini masih enak. Nanti kalau sudah masa benar-benar masa antikris, Anda mau cari khotbah di mana? Mau baca Alkitabnya susah. Nah, itu sebabnya mari kita sebagai anak Tuhan, kita mesti sadar yang cara tadi, ya, terketopongkan pengharapan berbagi sebagai iman dan kasih dengan saling yang ketiga tadi saling menguatkan. Stop untuk hal-hal yang negatif. Stop untuk menghakimi. Stop untuk ngomong yang tidak benar. Dan mari kita saling menguatkan. Saya punya ayat hafalan untuk jemaat. Ya, jemaat Tuhan tolong dihafal. Nanti hari Selasa kita mau kumpul langsung. Ya, nanti kita sama-sama bahas ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ya, tolong dihafalin supaya kita bisa sama-sama sharing nanti. Demikian firman Tuhan, mari kita tetap kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
Kami yakin suatu ketika kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, Yesus. Berkati setiap umat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba mau mengangkat tangan supaya urapan-Mu mengalir, memberikan kekuatan atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kekuasaan-Mu bekerja di tengah-tengah mereka. Setiap mereka yang sedang lemah saat ini, ketika mau mengangkat tangan, kekuatan-Mu mengalir atas kehidupan mereka. Yang susah dihiburkan, Roh Kudus, Engkau menjamah mereka, memenuhi setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita langsung ke pengumumannya. Hari Jumat nanti ada ibadah Jumat Agung secara online. Ya, nanti untuk perjalanan khususnya nanti saya akan atur bagaimana caranya melalui grup masing-masing. Ya, terus hari Selasa ini kita ada ibadah Zoom untuk nanti saya akan ketik Zoomnya, akan saya kirimkan lewat grup juga untuk Zoom dari Rabu. Hari Minggu kita ibadah online seperti biasa setengah 30 dengan ibadah kenaikan, ibadah Paskah, ibadah kebangkitan. Ya, itu saja. Mari kita tetap kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terus limpahkan anugerah-Mu atas setiap kami. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa kami, pulihkan, berikan belas kasihan-Mu supaya bangsa ini boleh melewati masa-masa sulit ini. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk Bapak Presiden kami bersama dengan jajarannya, dan DPR supaya bisa bersinergi dengan pemerintah. Berkati Tuhan. Engkau berkati untuk profesi-profesi yang ada, gereja-gereja-Mu, para hamba-Mu, para umat-Mu. Berkati mereka semua. Berkati kota kami Pontianak. Berkati Tuhan untuk kabupaten kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini kami mau akhiri untuk ibadah kami. Mari bangkitkan kedua tangan-Mu. Kau yang di rumah kedua tangan-Mu, diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada, di dalam berkat-berkat yang istimewa dan spesial, di dalam damai sejahtera dan kasih sayang daripada Allah Bapa dan Putra yang tunggal Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau dan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya atas Engkau dan memberikan Engkau damai sejahtera sampai Maranatha Tuhan Yesus yang kedua kali.